Haleluya. Ya. Saya mau ucapkan hari ini selamat hari Paskah. Selamat kita merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Dia tidak mati. Dia sudah bangkit, ya. Bahkan dia sudah menang, mengalahkan musuhnya yang terakhir, yaitu maut. Dia sudah kalahkan. Ya, puji Tuhan. Dia menang untuk saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Karena Yesus, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus. Mari kita pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, apa arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan bagaimana dampaknya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi dia bangkit bukan untuk siapa-siapa, dia bangkit untuk saudara dan saya. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan katakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di ayat yang keempat dikatakan, untuk apa itu? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi kita semua. Ya. Wah, puji Tuhan. Ya. Waktu Tuhan membangkitkan anaknya, yaitu untuk membangkitkan Tuhan Yesus, sesungguhnya Allah Bapa melahirkan kembali saudara dan saya. Saya ulang ya. Waktu Allah Bapa membangkitkan anaknya Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga Dia melahirkan kita kembali. Ya, haleluya. Nah, kata hidup dalam bahasa aslinya sako atau akar katanya soe, yaitu soe life, kehidupan Allah. Tapi sebelum kita ngerti apa itu soe life, kita mau ngerti dulu bahwa dalam kehidupan, tingkat kehidupan itu ada beberapa tahap. Coba saya kasih lihat ya. Nah, yang pertama kehidupannya disebut land life. Land life itu apa? Kehidupan tumbuh-tumbuhan. Satu tingkat lebih tinggi dari land life, ada yang namanya animal life. Ya. Saya punya sepupu, waktu papanya sakit keras, ya saya berdoa sama dia. Boleh nggak aku ketemu sama papa? Karena saya lewat telepon. Oh nggak usah kok. Saya kasih tahu bahwa papa harus dengar kebenaran firman Tuhan. Enggak, kita berbeda kok, ya karena dari agama yang lain. Kalau kita udah siap kok, nanti kalau kita suatu saat mati, sekalipun kita jadi binatang nggak apa-apa. Saya bilang, animal life adalah jauh grounded dari apa yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, yang pertama land life, tumbuh-tumbuhan. Yang kedua animal life. Yang berikutnya ada yang namanya human life. Nah, sekarang inilah kita namanya human life, kehidupan manusia seperti standar biasanya. Ada satu kehidupan yang lebih di atas human life, namanya soe life. Yaitu kehidupan Allah yang Tuhan Allah nyatakan bagi kita. Dia mati melahirkan kita kembali supaya kita mendapatkan yang namanya soe life. Kehidupan seperti Allah. Makanya firman Tuhan katakan, kamu hidup bersama aku, bukan hidup yang biasa-biasa. Kamu luar biasa bersama Yesus. Itu yang Tuhan mau. Makanya dia datang, tadi apa lagunya bilang, bukan menebus dosa, menebus hidup kita supaya kita mendapatkan hidup soal life ini. Puji Tuhan. Itulah yang bilang Tuhan Yesus kita dahsyat dan ajaib. Jadi sekali lagi, waktu Allah membangkitkan Yesus, sesungguhnya kita dilahirkan kembali dalam suatu kehidupan yang sama seperti Allah yang Allah miliki. Itu keren banget ya. Hidup apa? Hidup yang penuh pengharapan. Hidup pengharapan. Harapan dalam bahasa
Yunani dikatakan begini, artinya elpid, confident expectation of good. Jadi kita memiliki kehidupan di mana kita memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Bukankah kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang kita impi-impikan, kita harapkan, seperti di Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu, dia katakan, rancangan apa yang ada padamu, ya pada aku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh gemilang-gemilang, penuh harapan. Itu adalah kehidupan yang so alive yang Tuhan berikan buat kita. Bukan biasa-biasa. Nah, itu yang Tuhan janjikan dan sudah diberikan bagi kita. Lewat apa? Diberikan lewat apa? Lewat kematian, kebangkitannya yang kita rayakan hari ini. Wow. Nah, dari situ kita bisa mengerti apa arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus buat kita. Nah, sebelum kita melihat apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, mari kita mengerti, saya mau ajak kita mengerti untuk apa Yesus dibangkitkan. Apa yang Tuhan Yesus bangkitkan? Kita lihat di ayat ketiga bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh harapan. Jadi sekali lagi apa? Untuk apa kita lahir kembali? Kita dilahirkan kembali untuk hidup yang berkemenangan. Nah, berkemenangan untuk apa lagi yang ayat keempat? Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Bagian yang tidak dapat cemar. Bagian yang tidak dapat layu. Dan tersimpan di sorga bagi kita. Sudah disiapin buat kita. Jadi kata tidak ada binasa itu kerajaan sorga udah disiapin buat kita. Lalu ada orang bertanya, Pak, waktu Tuhan Yesus mati, dia pergi kemana ya? Ada yang nanya, ya, waktu Tuhan Yesus mati pergi kemana dia? Selama 3 hari sebelum dia bangkit, dia pergi kemana? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mari kita lihat, tar dulu. Ya. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Cerita ini saya udah sangat sering dengar dari kecil sampai sekarang dengar. Ya. Satu sebelah kiri penjahat yang menghujat, mengolok-olok Yesus. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Wah, diolok-olok Tuhan Yesus. Yang sebelah kanan bilang, Yesus, ingatlah akan aku. Bilang engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus merespon, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya, yang dimaksud Firdaus ini menurut Bapak, Ibu, adik-adik, saudara sekalian, kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Mungkin bilang, oh Firdaus itu di surga. Saya dulu pikir di surga, tapi bilang di Firdaus. Tuhan Yesus nggak ngomong surga, di Firdaus. Ya, jika Firdaus ini surga, kan Tuhan Yesus belum ke surga. Dia nanti setelah bangkit 40 hari bersama murid-muridnya, baru dia naik ke surga. Sekarang belum di surga. Firdaus, ya. Di sini Firdaus dikatakan bahwa artinya Firdaus itu bukan letaknya di atas, tapi di mana? Di bawah. Ya, di bawah dikatakan begini. Kita harus mau ngerti kenapa dia letaknya di bawah. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di bawah? Tuhan Yesus pada zaman Tuhan Yesus dan sebelumnya, orang-orang kudus waktu mereka mati, mulai yang dari Abraham kah, Daud,
Yesaya, Yeremia, semua orang-orang kudus, Daniel, Daud, mereka mati. Tinggal di mana? Ada di mana mereka? Ternyata mereka ada yang namanya, satu tempat yang namanya Seol atau disebut Hades. Hades. Seol atau Hades itu dikatakan di sini itu adalah merupakan tempat perhentian, tempat transit sementara. Buat siapa? Buat mereka, orang-orang kudus, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka mati, mereka ditempatkan di Firdaus. Oh, kenapa nggak? Dia kan orang kudus, orang benar. Kenapa mereka nggak langsung ke surga aja? Kenapa dia harus ditempatkan di situ? Firman Tuhan katakan begini. Mereka pada zaman perjanjian baru, sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, mereka rohnya belum dibenarkan. Mereka masih menunggu yang namanya juru selamat. Menunggu kebangkitan kedatangan Tuhan Yesus. Yesaya menubuatkan akan ada seorang nama yang namanya penasihat ajaib. Raja damai. Semua dinubuatkan oleh nabi-nabi sekian waktu. Dan dikatakan bahwa akan datang juru selamat. Dia yang akan membangkitkan orang-orang benar. Dan menjemput di antara orang benar. Nah, di situ dikatakan bahwa Firdaus adalah satu tempat di mana mereka disimpan, bukan disimpan, ditempatkan. Nah, adanya di Hades. Hades kita bisa lihat di satu kisah antara Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya, di situ dikatakan waktu orang kaya bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air, lalu datanglah ke sini, supaya aku merasa kesejukan. Karena aku di sini sangat menderita. Abraham bilang sama si orang kaya, anakku, tidak bisa. Antara engkau dan aku ada yang namanya jurang yang tak terseberangi. Nggak bisa. Nah, di Hades itulah di bawahnya sebelah kanan Firdaus, sebelah kiri lautan api. Jadi waktu itu saya pikir cerita orang kaya dan Lazarus itu cuma sekedar cerita, ternyata itu benar-benar Tuhan udah kasih gambarkan bahwa orang-orang kudus ditempatkan di satu tempat yang namanya Firdaus itu ada di bawah. Nah, waktu mereka nunggu itu kenapa? Darah binatang tidak bisa membuat mereka langsung naik ke surga. Darah binatang tidak bisa. Dia nunggu darah Kristus yang akan membebaskan itu semua. Supaya apa? Supaya semua orang yang menantikan dia, menantikan kedatangannya, kebangkitannya, mereka mendapatkan kehidupan, mendapatkan roh yang baru, sehingga mereka boleh diangkat bersama-sama sama Tuhan Yesus. Sekali lagi bahwa hanya lewat kematian kebangkitan Yesuslah yang melayakkan kita untuk ke surga. Juga contoh di Alkitab dikatakan mengenai percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Di situ dikatakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Saat itu Nikodemus nggak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Makanya dia berkata, apakah mungkin orang yang sudah dewasa, sudah besar, masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Tuhan Yesus katakan ini, kamu pengajar Israel tapi kamu tidak mengerti. Tuhan Yesus mau katakan begini, aku datang, aku mati buat kamu, supaya kamu dilahirkan kembali, dilayakkan kembali, dan kamu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Maksud Tuhan Yesus seperti itu. Matius 12 ayat 40 dikatakan, ya, waktu 3 hari Tuhan Yesus kemana? Matius 12:40 katakan begini,
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, dari sini kita bisa jelas bahwa anak manusia tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam. Saya mau tanya lagi, di mana Yesus 3 hari sebelum kebangkitannya? Di perut bumi. Ya, bisa ada jawabannya. Firman Tuhan katakan di Matius 12 ayat 40. 3 hari 3 malam Tuhan Yesus ada di rahim bumi. Dia ada di Hades. Untuk apa? Sekali lagi, yang pertama dibilang gini, Tuhan Yesus menjemput semua orang kudus. Karena sekali lagi dikatakan di perjanjian lama sebelum Yesus datang dan mati dan akan bangkit, bilang mereka belum layak, mereka belum dilahirkan kembali, mereka menunggu Yesus untuk menerima semua janji-janji yang Tuhan berikan buat mereka. Kalau istilah sekarang ini, bahwa sebelum seperti manusia belum mendapatkan menerima kedatangan Tuhan Yesus, menerima pengampunan, menerima kebebasan itu, seperti kita biasa zaman sekarang ini seperti orang pakai kartu kredit ya. Kartu kredit itu seperti orang berdosa. Dengan spontan dia akan melakukan biasa. Kartu kredit tinggal gesek sana, gesek. Dosa kita dilakukan dengan sangat mudah segala macam. Tapi bukan berarti setelah gesek, hal itu udah selesai. Tetap sebelum kwitansi sampai di rumah, hal itu belum dinyatakan lunas. Kalau kita udah tagihan sampai rumah kita bayar baru lunas. Dan manusia tidak pernah akan sanggup untuk membayar itu semua. Sampai apa? Sampai waktu kita datang ke bank, tiba-tiba bank bilang, kamu sudah nggak punya utang. Semua udah dibayar, siapa yang bayar? Aku tiap hari gesek terus, sehari berkali-kali. Tapi di sini tidak ada tagihan buat kamu. Semua sudah lunas dibayar. Bahkan Tuhan Yesus bisa kasih gambaran orang yang punya hutang begitu banyak. Tuhan kasih belas kasihan, Tuhan timbul dan Tuhan lunaskan semua tanpa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku membayar bukan karena kamu baik, tapi itu karena ungkapan cinta kasihku kepada semua orang, semua manusia. Karena manusia berharga buat Tuhan. Nah, mungkin bisa bayangin gak? Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia orang mati, ke Hades. Bapak Ibu bisa bayangin bahwa waktu Tuhan Yesus ke dunia orang mati, tiba-tiba Abraham. Inilah benih yang dijanjikan. Adam bilang juga, ini Adam yang kedua sudah datang. Waktu Tuhan Yesus kasih lihat lubang di tangan sama di lambungnya, Yesaya bilang, itu yang aku katakan, bilur-bilurnya yang menyelamatkan, menyembuhkan kita. Lalu si Daud di mana? Daud lagi nari, bersorak-sorak, menikmati semua kebaikan Tuhan. Daud menari di hadapan raja, di hadapan Kristus dia menari. Jadi karena apa? Karena dia bersuka cita. Nah, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus ke Hades? Kita lihat Matius 27 ayat 53. Matius 27 ayat 53 dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka ngapain? Mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bukan ngumpet ya. Ternyata yang keluar dari kubur, semua pada keluar. Saya bayangin ini, kita nggak pernah bisa melihat kapan dia keluar. Karena yang kita lihat adalah mata jasmani. Seperti apa yang terjadi waktu dua orang yang menuju Emos. Dia lihat Tuhan Yesus, dia nggak tahu ini Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus memberikan atau mengingatkan dengan adakah roti, adakah ini, hati mereka berdebar. Siapa yang di depan aku ini? Ya, saya yakin dan saya sangat yakin memang yang nampak diceritakan di sini
mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus dan mereka pun keluar. Mereka pun siapa? Semua orang kudus keluar. Masuk ke kota kudus, mungkin jalan-jalan ya. Oh, luar biasa. Selama ini ribuan tahun kita tunggu, akhirnya kita bebas. Nunggu apa? Apa langsung mereka ke surga? Enggak, tunggu Yesus naik ke surga. Mereka baru ikut ke surga sama Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa tahu bahwa kubur mereka kosong? Di sini dikatakan bahwa para arkeolog menemukan makam, misalnya Kayafas, Pilatus. Waktu ditemukan oleh arkeolog, tulang-tulangnya masih ada. Tapi waktu mereka ketemu kubur misalnya Abraham, jadi Gua Makpela, tulangnya nggak ada. Dia sudah bangkit. Udah dibawa sama Tuhan Yesus. Jadi di Kisah Rasul 1 ayat 9 dikatakan gini, sesudah ia mengatakan demikian, ya waktu ini mau Tuhan Yesus mau naik ke surga, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupi dari pandangan mereka. Jadi waktu Tuhan Yesus di hadapan murid-murid yang terangkat ke surga, saya sangat yakin dan sangat percaya, mungkin di gambar-gambar ada, mereka naik bersama-sama Tuhan Yesus ke surga. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Firdaus? Masih ada enggak? Ayo, kita di sini satu. Bagaimana dengan Firdaus? Firdaus masih ada, tapi sudah kosong. Dan enggak ada. Udah enggak ada orang, semua orang kudus sudah dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Pada waktu dia bangkit ya. Nah, kita perhatikan kembali 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu dan tersimpan di sorga bagi kita. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kasih berita kabar baik. Karena Yesus sudah dibangkitkan, kita semua punya jaminan untuk menerima apa? Bagian yang tidak dapat binasa, kerajaan sorga. Itu bagian kita, seperti itu yang janjikan. Jadi, waktu kita yang namanya apa? Yang namanya kematian, sebenarnya itu sudah suatu kata yang enggak cocok buat kita orang percaya. Kenapa enggak cocok? Karena kematian itu adanya di belakang kita. Ada di belakang kita sebelum Yesus, kita percaya Yesus ada di belakang kita. Tapi pada waktu Yesus bangkit dan kita dilahirkan kembali, bagian kita adalah kehidupan, bukan kematian, bukan maut. Jadi, kalaupun suatu saat jantung kita tiba-tiba berhenti, napas kita berhenti, orang dunia lihat, dia mati. Tapi buat kita orang percaya kita tertidur. Maksudnya gimana? 1, 2, 3, melek. Kita sudah berhadapan muka dengan muka sama Yesus. Wow, bayangkan. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi firman Tuhan dikatakan begini, bahwa kematian membuat mereka takut karena ada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Di situ kalau dijelaskan bahwa karena anak-anak Allah itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka itu. Bapak Ibu, inti dari Ibrani 12 ayat 14-15 bahwa banyak orang takut menghadapi kematian karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi demikiannya itu. Karena mereka tahu bahwa upah dosa adalah kematian, adalah maut. Tapi anugerah Tuhan merubah itu semua kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Nah, kematian mendapatkan kekuatan dari mana? Mendapatkan kekuatan dari dosa. Sengatnya maut adalah dosa. Tadi pagi saya diskusi sama istri saya,
ngomong-ngomong mengenai sengat ya. Ya, saya dulu pernah umur SD kali kelas 4 kelas 5 saya pernah disengat tahun, benjol 2 di sini ya, kepala saya besar sekali, bukan lupanya bukan lebah kecil, ini lebah besar yang hitam apa gimana saya nggak tahu, pokoknya disengat, ambil jambu saya disengat. Tapi di sini dikatakan bahwa ternyata sengat tawon itu tidak hanya berbahaya buat kita yang disengatnya. Sengat yang sengat yang tawon itu ternyata berbahaya juga bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Makanya Paulus bilang katakan, hai maut, di mana sengatmu? Di mana kekuatanmu? Kenapa? Waktu dia sengat itu ditimpakan kepada Yesus di kayu salib, tanpa sadar dia sedang membahayakan dirinya sendiri. Dia nggak kepikir, dia pikir kalau disengat timpakan semua sama Yesus, dia menang. Ternyata di sini dikatakan, waktu dia sengatnya ditimpakan, lebah itu atau tawon itu berusaha melepaskan sengat dari yang orang yang disengat itu. Dia sedang melukai dirinya sendiri, bahkan otot perutnya, isi perutnya bisa keluar. Makanya dia tahu lebah yang menyengat. Nggak lama kemudian dia mati. Dan sebelum mati, di sini dikatakan bahwa dia tetap kelihatan sangat berbahaya. Kelihatan sebenarnya sudah menuju kepada kebinasaan juga. Jadi waktu Yesus ditimpakan semua sengat dosa itu, tanpa sadar dia sedang mengalami menuju pada kekalahannya. Dan benar waktu Yesus turun ke dunia mati, iblis ikutin ke dunia orang mati. Semua tiba-tiba waktu Yesus bangkit berbalik, semua sengat itu sudah dikalahkan. Dan Paulus katakan, mana kekuatanmu? Kamu sudah tidak berdaya lagi. Tidak ada kekuatan lagi bagi ini. Nah, penyalipan tadinya dipikir iblis merupakan perjuangan terakhir iblis untuk mengalahkan Tuhan Yesus. Ternyata itu merupakan titik balik hal yang memalukan buat iblis. Jadi pecundang dia kalah ya. Nah, kita balik lagi. Kematian Yesus sekali lagi merupakan kelahiran baru ke kehidupan kita. Waktu kita dilahirkan kembali, kita sekali lagi di depan dikatakan kita mendapatkan yang namanya Zoe Life, kehidupan Tuhan Yesus. Saya mau katakan dari 1 Korintus 15 ayat 51, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Ya. Kita menerima roh yang baru. Ya, tubuh kita belum. Lalu kapan tubuh kita akan dilahirkan kembali? Firman Tuhan katakan, pada datangannya dia yang kedua. Kita akan mendapatkan bukan hanya roh yang baru, tapi tubuh yang sempurna pada waktu dia datang kedua. Jika kita tahu kebenaran ini, dan kita tahu bahwa kita memiliki kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus melalui kebangkitannya, Tuhan mau bilang begini, kita harus keluar dari identitas kita yang lama. Identitas yang lama, melihat ke depan dengan identitas yang baru, bahwa kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita mau hidup dalam identitas yang baru, ada satu kabar baik yang dikatakan sini, kuasa kebangkitan Yesus akan bekerja sempurna dalam hidup kita. Kalau kita dengan identitas baru, kuasa kebangkitan Yesus itu juga yang membuat bekerja sempurna atas hidup kita. Jadi Firdaus masih ada nggak sekarang? Sudah kosong. Lalu lautan api masih ada di bawah, ya masih ada di bawah. Nah, yang paling
seru ini. Lalu kalau kita orang percaya sekarang ini meninggal kemana? Orang sering nanya. Oleh tanya, nah kalau kita orang percaya meninggal kemana? Katanya Firdaus sudah dikosongkan. Udah gak ada, kita kemana? 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan kemana? Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Makanya firman Tuhan katakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya aku pergi ke sana. Buat apa? Menyediakan tempat buat kita semua. Orang percaya. Jadi takut gak mati? Tadi bilang kalau kita mati jantung kita berhenti. Nafas kita habis. Puk, jatuh. Waktu melek kita udah bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Berhadapan muka dengan muka. Itu kan bukan yang kita rindukan. Tadi Cieni cerita, mamanya meninggal. Sedih. Tapi kita percaya. Orang percaya. Dia bersama-sama. Dikumpulkan Bapa di surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Secara tubuh jasmani kita akan sangat sedih berpisah dengan orang yang dikasihi. Siapapun. Tapi jangan lupa. Suatu saat kita akan ada gilirnya dia dipanggil. Tapi jangan takut juga. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Itu jawaban buat kita orang percaya. Tadi udah dikatakan kematian ada di belakang kita. Kehidupan ada di depan kita. Firman Tuhan katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar menghadapi masalah kehidupan apapun. Makanya firman Tuhan katakan, hidup adalah untuk melayani Tuhan. Mati itu keuntungan. Saya dulu untungnya apa? Kalau nggak tahu firman, mati untung di mana? Mati kok untung. Sekarang kita tahu. Begitu melek, kita nggak mati, kita tertidur dikatakan. Saya juga bayangin, kok Tuhan Yesus ngomong berkali-kali. Ketemu sama Maria sama Marta, dia tertidur. Di rohani-rohani ini, dia tertidur secara inilah. Tapi saya sekarang tahu bisa bayangin, waktu tubuhmu pasti mati. Tapi waktu dia terbuka mata beberapa detik kemudian, dia bertemu dengan Yesus. Dan tempat sudah disediakan. Itu janjinya buat kita. Alkitab mengatakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, semua yang janji-janjinya pasti dia genapi atas hidup kita. Kalau kita percaya, dikatakan. Kalau kita percaya, ya apa yang kita percaya, Womek bilang begini, kalau apa yang kamu percaya, itu yang menentukan hidup kita. Apa yang kamu percayai? Kalau kita percaya sistem dunia, ya jadilah seperti yang kamu percayai. Tapi waktu kita percaya apa atas janji-janji Tuhan, itu pula yang terjadi atas hidup kita. Ya, nah 1 Korintus 15 ayat 17. Makin semangat saya nih. Ya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosa. Tapi puji Tuhan hari ini kita merayakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu menandakan bahwa Yesus hidup. Saya balik kata-katanya begini. Karena Yesus sudah dibangkitkan, maka tidak sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Wow. Ya, kalau tadi kita dengar kalau Yesus enggak, orang bilang mana mungkin Yesus hidup. Kalau Yesus enggak hidup, sia-sia kepercayaan gua. Kita orang yang paling malang, firman Tuhan katakan. Tapi puji Tuhan, Yesus hidup. Dia bangkit mengalahkan maut. Untuk itu tidak sia-sia kepercayaan kita. Dosa-dosa kita sudah dibebaskan. Oleh karena Yesus yang menanggung dan dia menang atas semua itu. Ya, jadi kita sudah tidak ada hubungan lagi sama dosa pada waktu Yesus datang kedua kali. Udah gak ada hubungannya. Kedatangan yang pertama untuk selesai masalah itu. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus dihukum bukan karena melakukan suatu perbuatan yang salah, apalagi jahat, bukan. Tetapi dia dihukum karena dosa pelanggaran kita. Dia gantikan posisi kita. Semua murka Allah yang meluap sudah ditimpakan kepada Yesus. Kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, itu adalah bukti, tanda. Kalau orang dagang bilang kwitansi, tanda sah bahwa kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Ini loh kebangkitan Yesus, kwitansinya sah. Ya, meterainya darahnya, semua ada meterainya, darah Kristus sebagai meterai Allah. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dengan kata Allah membangkitkan Yesus supaya kita menjadi orang benar. Jadi benar di hadapan Allah. Allah membangkitkan Yesus bukan karena dia anaknya, melainkan supaya kita menjadi dibenarkan. Tujuannya bukan semata-mata anaknya, enggak, tujuannya supaya kita mendapatkan posisinya Allah. Makanya dia di kayu salib terjadi pertukaran. Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Yesus yang mulia dibuat menjadi hina supaya kita yang berdosa yang hina mendapatkan posisinya Yesus itu. Itu yang dinamakan kita, posisi kita dibenarkan. Nah, Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus satu kali saja mengorbankan dirinya untuk apa? Menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Ya sekali untuk selama-lamanya. Dan dikatakan nanti dia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tapi apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang ngapain? Yang menantikan dia. Kita adalah orang-orang percaya yang apa? Yang menanti-nantikan dia sekarang ini. Makanya firman Tuhan katakan, waktu aku datang ke bumi, ada imankah di bumi ini? Saya bilang dulu itu maksudnya apa ya? Rupanya kita lah dia iman apa? Iman yang menanti-nantikan mengharapkan dia. Itu yang akan Tuhan genapi lagi nanti di kedatangan yang kedua kali. Banyak orang Kristen sering salah berpikir begini, salah mengerti. Nanti kalau datang kedua kali, kamu harus hati-hati, berjaga-jaga, dia datang akan seperti pencuri. Ya, saya yang dulu begitu di gereja lama saya dikatakan, hati-hati datang seperti pencuri, jangan-jangan lu gak masuk nanti. Ya, waduh, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Karena kamu menolak pengetahuan akan firman Tuhan, aku akan melupakan anak-anakmu. Wah, kejem banget, kasih ayat begitu kan terlambat takut kan. Ada hamba Tuhan datang sama saya kasih tahu. Saat itu karena saya udah, gue ke pelayanan dulu dah. Anak gue juga masih kayak begini. Pekerjaan rumah tangga gue masih begini. Wah gak pelayanan. Kamu jangan nanggung putusan yang gegabah segala macam. Lalu dia bilang begini, umatku diberkati karena dia menerima pengenalan akan Allah. Dan waktu engkau mau hidup dalam pengenalan Allah, aku akan ingat anak-anakmu. Saya gak jadi berhenti. Kata kuncinya, kamu harus menerima pengenalan akan Allah dulu. Supaya kamu tahu hidupmu seperti apa, rencana Tuhan apa atas hidupmu. Anak gimana? Tuhan akan ingat anak-anak kita. Itu bukan bagian kita percaya akan semua rencananya lewat pengenalan akan Allah. Tanpa pengenalan kita gak bisa membangun hubungan yang baik dengan dia. Jadi pada datang kedua kali, Yesus sudah tidak ada urusannya lagi yang namanya dosa. Gak ada urusannya sama itu. Dengan kata lain, dia tidak berperkara lagi sama dosa. Karena dia sudah tanggung, sudah beresin di kedatangan yang kemarin. 2000 tahun yang lalu buat kita. Lalu, siapa yang di sini menanti-nantikan Tuhan? Kita sangat yakin, waktu kedatangan kedua kali, kita pun akan dibawa. Seperti orang kudus di muka surga. Janjinya apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku telah menyediakan bagi kamu semua. Orang yang menanti-nantikan aku. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Karena kita telah menerima anugerah yang terbaik.
Yesus telah menanggung menggantikan posisinya. Dia telah mengalahkan maut. Dan dia hidup di dalam diri kita. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tadi dikatakan bahwa kebangkitan Yesus merupakan kelahiran baru kita. Maksudnya benih ilahi ditanamkan ke kita. Karena sebelumnya benih Adamlah yang ditanamkan pada kita. Sehingga Yesus membebaskan, menggantikan posisinya. Waktu kita percaya sama Yesus, Roh Kristus dengan roh kita menyatu. Saat itulah kita dimeteraikan, rohnya menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan ya. Nah, karena benih ilahi udah ada di dalam diri kita, benih dosa sudah dikalahkan. Hidup kita buat siapa? Hidup kita hanya untuk bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tadi malam saya dengerin khotbah guru sekolah minggu. Istri saya kasih, "Bu, kamu coba dengerin ini loh." Ya. Sudah selesai, maksudnya apa? Jadi saya tadi malam sambil nyiapin khotbah, istri saya kasih, "Ini dengerin nih khotbah sekolah minggu." Oh ya dah. Dia ceritain intinya begini. Kenapa ayat 1 Yohanes 3 ayat 9 ini bisa muncul bahwa kita menerima benih yang ilahi? Karena sebelumnya waktu manusia jatuh dalam dosa, kita menerima benih dari Adam, benih si jahat, sehingga kehidupan kita yang kita hidupi adalah kehidupan yang dari karakter benih itu sendiri. Tapi dia kasih contoh di sekolah minggu bahwa seperti kita dijajah oleh bangsa Jepang. Dijajah oleh bangsa Jepang, setiap ketemu sama perwira Jepang yang lewat, kita harus begini. Harus tunduk dengan rasa gentar dan sangat takut. Karena terkenal tentara itu sangat bengis dan sangat kejam. Dosa pun sangat bengis dan sangat kejam. Dia nggak kenal belas kasihan sama manusia. Tujuan si jahat memang untuk membinasakan makhluk kesayangan yang serupa segambar dengan Allah itu. Ya. Tapi dikasih contoh begini. Waktu Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima, boom, Jepang kalah. Lalu anak muda naikin bendera. Kita merdeka, kita merdeka. Bapak-bapaknya di ladang nggak tahu. Nah, jangan sembarangan naikin bendera. Jepang marah loh. Enggak mama, papa, kita sudah merdeka, itu Jepang masih banyak. Dia bilang, iya memang Jepang masih banyak, sebentar lagi dia pulang. Karena dia sudah kalah. Di radio, di TV udah dikasih tahu, Jepang sudah kalah. Hari ini dikasih tahu, Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Kita mungkin masih hidup di dunia yang jahat ini. Kita mungkin masih melakukan, tapi firman Tuhan katakan, benih kita, benih yang baru. Pelan-pelan kita hidup fokus sama Yesus, semua akan lenyap dan kita akan serupa dengan Kristus. Makanya Paulus katakan, aku berusaha melatih diriku sedemikian rupa. Bukan aku telah memperolehnya, bukan. Melainkan aku melatih seperti orang petinju. Tidak memukul sembarangan, tidak berpikir sembarangan, tidak memutuskan sembarangan. Dan aku tahu suatu saat aku akan sampai di garis akhir dan aku menang di sana. Itu yang menjadi bagian bahwa waktu kebangkitan Kristus, kita nanti akan serupa dengan Kristus. Waktu apa? Waktu semua tubuh yang fana ini kita tinggalkan. Dan kita kembali yang Tuhan janjikan, tubuh kemuliaan. Tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur kalau siang hari ini kebangkitan-Mu membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka. Aku percaya Tuhan, kemenangan sudah diraih. Bahkan kami orang percaya, firman Tuhan katakan, kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Semua karena Kristus, bukan usaha kami, bukan kebaikan kami, bukan upaya kami semua. Semua semata-mata karena karya penebusan-Mu yang sempurna. Karena cinta-Mu, kasih-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur hanya bagi Sang Raja. Dalam nama Yesus. Amin.